terkini terkait penangkapan Muhammad Al-Khattab. Saya sudah terhubung dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono. Pak Argo, apa yang sebenarnya dilakukan oleh Al-Khattab sehingga akhirnya polisi memutuskan bahwa ia diduga melakukan pemufakatan jahat atau makar? Kita tunggu saja hasil pemeriksaan daripada tersangka, sampai sekarang belum selesai, dan nanti kita masih menunggu apa yang nanti akan hasil daripada penyidikan. Tentunya polisi sudah mempunyai dua alat bukti yang cukup ya di dalam kegiatan ini, dan kita telah melakukan sesuai dengan SOP dan prosedur yang ada demikian. Pak Argo, yang ingin kami ketahui adalah soal momentum penangkapan Al-Khattab bersamaan dengan jelang aksi 313. Meskipun kerap kali disampaikan bahwa tidak ada hubungannya dengan aksi 313, saya ingin tahu apakah momentum yang paling tepat yang dilakukan dini hari tadi adalah satu-satunya jalan tanpa harus memanggil pemeriksaan terlebih dahulu sebagai saksi? Itulah namanya keyakinan dari penyidik ya. Penyidik itu tidak bisa diintervensi ya. Itu keyakinan penyidik dalam hal menyidik suatu perkara ya, dan tidak ada kaitannya dengan apa yang hari ini lakukan, demikian. Pak, benarkah sebetulnya ini ada kaitannya dengan aksi 212 yang masih terkait dengan beberapa tersangka makar terhadap aktivis jelang aksi 212 tahun silam? Masih dalam pendalaman ya, di dalam pendalaman penyidik, karena kita masih memeriksa, jadi saya belum mendapatkan. Oke, kepolisian sudah mengantongi kurang lebih 2 alat bukti, seperti itu Pak, benar? Ya, betul. Oke, alat bukti apa yang sudah ditemukan sama polisi hingga akhirnya memutuskan untuk menangkap Muhammad Al-Khattab pada malam tadi jelang aksi 313 ini, Pak? Ada namanya laporan polisi, ada laporan keterangan bukti petunjuk, ada surat, dan itu ada semuanya gitu ya. Oke, apakah pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh Al-Khattab, Pak? Halo Pak Argo? Pak Argo? Halo? Ya. Apakah ada pertemuan-pertemuan yang dilakukan Al-Khattab yang kemudian berhubungan dengan aktivis 212 yang sempat ditangkap tahun lalu, Pak? Ya, tentunya demikian ya. Kita tunggu saja hasil penyidikan dari penyidik, dan ya, itu. Baik, Pak. Ya, kita mempunyai alat bukti yang cukup, sudah kita kantongin. Baik, Pak Argo, Al-Khattab bukan seorang diri saja yang ditangkap, namun dikabarkan ada 4 orang lainnya. Bisakah paling tidak kita mengetahui inisial mereka, Pak? Bisa kita sampaikan di sini ya. Itu kewenangan dari penyidik ya. Baik, Pak Argo, kami juga ingin mengetahui sebetulnya pasca aksi yang dilakukan hingga hari ini mohon maaf, sudah dengar Pak ya. Baik. Baik, terima kasih. Pak Argo, Kabid Humas Polda Metro Jaya sudah berbincang bersama kami. Nampaknya waktunya begitu terbatas gitu ya. Dan pemirsa, ada sejumlah aktivis 313, ada total 5 aktivis yang ditangkap. Kita segera bergabung dengan Gesmi Sitanggang langsung dari Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Gesmi, apa sejauh ini hasil pemeriksaan dari 5 saksi selain Al-Khattab yang ditangkap pada malam tadi? Abe dan Anissa, sekitar beberapa menit yang lalu kuasa hukum dari Sekjen Forum Ulama Indonesia FUI Al-Khattab baru saja keluar, dan beliau menyampaikan bahwa saat ini status dari Al-Khattab yaitu sudah berstatus tersangka karena pihak kepolisian sudah memegang 2 alat bukti. Namun hingga saat ini 2 alat bukti tersebut masih juga belum dikonfirmasi. Dan selain itu kuasa hukum juga menyatakan bahwa penangkapan Al-Khattab ini dilakukan pada Kamis malam kemarin di Hotel Kempinski di nomor kamar 123. Dan dalam penangkapan tersebut tidak ada perlawanan, namun dari pihak kuasa hukum tidak mau menandatangani surat penangkapan tersebut karena memang mereka merasa bahwa tidak ada inisiasi pemufakatan makar kepada pemerintah dalam hal ini. Dan selain itu juga kuasa hukum dari Al-Khattab menyatakan bahwa Al-Khattab sendiri menginap di Hotel Kempinski tersebut bukan melakukan pertemuan, melainkan hanya menginap biasa, yaitu bersama dengan keluarganya. Dan
dan pemeriksaan akan dilanjutkan setelah sholat maghrib nanti hingga pada malam hari nanti. Dan selain itu juga memang dari aparat kepolisian diketahui menangkap 4 orang lainnya yang memang adalah mahasiswa, namun hingga saat ini masih belum dikonfirmasi siapa nama dari orang-orang tersebut. Dan selain itu juga Al-Khattab sendiri memang sudah didampingi oleh kuasa hukum, yaitu 2 orang, yaitu adalah Ahmad Mihdan dan juga Munarman. Dan sedangkan Ahmad Mihdan memang sudah mendampingi Al-Khattab sejak pagi tadi dan Munarman sudah mendampingi sejak pukul 15.00 siang tadi. Dan untuk saat ini pihak kepolisian telah menyita telepon genggam untuk mendapatkan bukti forensik digital dari kasus ini. Dan memang dari pihak Al-Khattab sendiri menyatakan secara tegas bahwa mereka tidak ada niat untuk melakukan pemufakatan makar kepada pemerintah. Dan aksi dari 313 hari ini memang diinisiasi oleh Forum Umat Islam yaitu FUI, dan saat ini juga berlangsung dengan baik. Untuk sementara demikian, Anissa, Abe. Baik, terima kasih. Gesmi, laporan Anda langsung dari Makobrimob Depok, Jawa Barat. Sudah dijelaskan oleh Gesmi tadi bahwa status dari Al-Khattab saat ini sudah menjadi tersangka ya, dengan 2 alat bukti yang sudah dikantong oleh aparat kepolisian. 4 aktivis lainnya masih diperiksa di Makobrimob Polda Kelapa II Depok. Adakah kaitannya? Kami akan mengupas penangkapan para aktivis bersama dengan pimpinan aksi 313, Asri Harahap. Assalamualaikum, selamat petang Pak Asri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga di studio kita hadir Pak Imam Pituduh yang merupakan Wasekjen NU. Assalamualaikum, selamat petang Pak Imam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat juga petang, Mas. Bung Nikolai Aprilindo yang merupakan pengamat hukum. Selamat petang Bung Niko. Selamat petang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya terlebih dahulu ke Pak Asri. Pak Asri, prinsipnya aksi 313 tetap ya dalam jargonnya damai hingga petang hari ini tuntas tadi. Alhamdulillah, di atas koordinasi kita kepada pihak pengamanan, saya langsung kepada Dirjen Telkom Polda Metro Pak Wardisam, insyaallah di atas kesepakatan yang telah kita surati di Mabes Polri, alhamdulillah kita selesaikan aksi itu di pukul 17.00 sesuai dengan undang-undangnya. Sesuai dengan undang-undang pukul 18.00 sebetulnya. Ya, namun 1 jam sebelum baik akhir masa ya. Baik, aksi berjalan damai. Tadi sempat juga berdialog juga perwakilannya dengan Menko Polhukam. Ya, termasuk Pak Amin Rais juga ada di sana. Benar. Apa yang disampaikan? Ada 5 poin, ada 5 tuntutan yang di aksi 313 pada hari ini. Yang pertama adalah stop kriminalisasi dan makarisasi ulama. Nah, jadi beberapa kali kita aksi bela Islam 1, 2, 3 yang setelah aksi kedua itu payungnya GNPF MUI, pembina GNPF MUI Habib Rizik itu dikriminalisasi, dimakarisasi. Begitu juga ketua Ustadz Bahtiar Nasir. Meskipun Habib Rizik sebetulnya tidak ada dalam aksi hari ini. Hari ini nggak ada. Baik. Hari ini yang beliau ada ini semua. Namun menyuarakan apa itu yang pertama. Menjadi concern beliau. Selanjutnya itu yang pertama. Yang kedua, kita menuntut untuk di aksi 313 ini untuk copot Ahok, gubernur terdakwa sesuai Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Undang-Undang Pemda. Ya, nanti kita ini semua. Oke, ketiga. Kemudian yang ketiga, kita meminta untuk penjarakan Ahok sesuai KUHP 156. Nanti ya Pak yang hukum ini semua. Kemudian ada sekarang ini yang sedang dilontarkan adalah perda syariat mau dibatalkan. Jadi kita tuntut kepada pemimpin negeri ini untuk jangan, ini sebab apa? Sebab Indonesia ini mayoritas adalah umat Islam. Itu 4. Dan yang kelima yang secara khusus adalah bebaskan Sekjen Forum Umat Islam Kiai Haji Muhammad Al-Khattab yang tadi pagi pukul 2 dini hari ditangkap dan sekarang lagi di Makobrimob. Ini agenda kelima yang baru nampaknya masuk ini harus disuarakan tadi. Nah, saya ingin tahu reaksi teman-teman ketika beraksi mengetahui bahwa pimpinan tertinggi dan bisa dikatakan inisiator dari pergerakan massa yang bernama Muhammad 313 ya, Muhammad Al-Khattab akhirnya diciduk oleh aparat kepolisian. Ya. Jadi kita juga kaget tadi ini semua. Saya dapat informasi tadi kira-kira 6.30 langsung ketemu dengan istri beliau.
dan dinyatakan bahwa pada pukul 2 dini hari ada 6 orang polisi yang mengamankan. Dan istri beliau menyatakan ini semua, menanya ke surat penangkapan dan tidak ada apa-apa, tidak ada kejelasan itu. Dan alhamdulillah setelah pukul 9 saya baru dapat informasi dari pengacara Muslim bahwa sekarang sudah ada di Makobrimob dengan tuduhan makar. Tuduhannya serius loh ini, Pak Asri, tidak main-main. Iya. Ada pemufakatan makar, makar dalam artian penggulingan kekuasaan yang sah begitu. Anda melihat sebetulnya mengenal sosok profil dari sekjen Anda sendiri, apakah ada intensi dalam gerak-geriknya belakangan ini untuk ke arah sana? Iya, kebetulan saya bertetangga dengan beliau, sama-sama orang Bogor. Beliau sekjen Forum Umat Islam di Jakarta, saya ketua Forum Umat Islam Bogor Raya. Yang saya lihat ini ada dalam minggu ini ada di medsos itu ada upaya-upaya untuk makar yang dimotori oleh FSI, Forum Syuhada ini semua. Dan dinyatakan tadi katanya ada Diko dengan ini semua, pertemuan Diko dengan Ustaz Al-Khotot. Ada 4 nama lainnya sebetulnya yang di Makobrimob. Ya, tapi yang saya tahu Ustaz Al-Khotot tidak bersahabat dengan Diko di Forum Syuhada yang ingin menggulingkan kekuasaan itu, begitu. Baik, kita akan perdalam lagi informasi dari Anda begitu. Saya ingin tahu terlebih dahulu pandangan dari NU. Sebetulnya sudah ada ya seruan dari ketua umum Anda yang menyatakan untuk tidak mengikuti aksi tersebut dalam ataupun atas nama membela ulama begitu. Saya ingin tahu apa komentar Anda dengan berjalannya pada akhirnya aksi tetap berjalan damai. Jadi sikap Nahdlatul Ulama jelas bahwa melarang warganya untuk ikut-ikutan aksi demonstrasi, baik mulai dari 411, 212 maupun 313. Nah, karena ada hal yang lebih besar yang ya dilihat oleh NU sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan. Jadi antara madorotnya dengan maslahatnya lebih banyak madorotnya. Yang kedua, kaitannya dengan itu, Nahdlatul Ulama melihat bahwa hari ini NU mewaspadai adanya 4 skenario besar yang sedang berkembang, yang ini diwaspadai oleh seluruh warga negara Indonesia. 4 skenario itu bisa kita simplifikasi? Ya. Satu, anti pluralisme. Yang kedua, anti government, anti terhadap pemerintah. Dan yang ketiga, ya anti Ahok tadi. Yang keempat, ada skenario Arab Spring yang sedang bekerja di sini. 4 skenario apa hubungan 4 skenario ini dalam konteks skenario ini sangat complicated, sehingga karena langkah-langkah yang harus diwaspadai adalah hal-hal terkecil apapun untuk menjaga stabilitas, menjaga keamanan negara, menjaga stabilitas sosial, ini menjadi penting bagi kita. Jadi kegiatan-kegiatan yang bersifat demonstrasi itu hak warga negara, siapapun boleh. Tetapi ada kewajiban warga negara untuk menjaga keamanan negara kita, untuk menjaga konsensus dasar negara kita, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Undang-Undang Dasar 45. Baik, tapi tahu juga dong, NU tetap sayang ulama juga dong, begitu ya, karena pada akhirnya mereka juga menyuarakan apa-apa yang dialami oleh ulama. Cara menyuarakan NU, kita punya cara yang lebih masif dan lebih soft, artinya tidak harus dengan pressure group. Ada cara-cara lain begitu. Banyak cara mengadvokasi ulama, banyak caranya. Mungkin jalannya yang agak berbeda. Baik, saya ke Bung Niko. Bung Niko, disebutkan tadi bahwa memang aksi berjalan damai. Namun yang secara mengejutkan lagi-lagi bukan pertama kalinya bahwa jelang aksi damai seperti ini ada upaya penangkapan yang dilakukan oleh penegak hukum dengan tuduhan yang sangat serius. Saya pikir adalah pemufakatan makar. Catatan Anda soal hari ini? Ya, jadi begini, saya melihat ada 2 kejadian ketika aksi 212 pun demikian. Ketika akan dilaksanakan aksi 212, terjadi penangkapan juga terhadap 8 orang aktivis yang dituduhkan akan melakukan makar. Kemudian saat ini juga aksi 313, ketika akan terjadi unjuk rasa dari para ulama atau umat, kemudian ada penangkapan juga. Nah, ini suatu fenomena di mana betul bahwa Undang-Undang Dasar, khususnya Undang-Undang Dasar 45, menjamin semua warga negara untuk menyampaikan pendapat. Namun, ada beberapa pihak yang kurang merespon dengan baik, sehingga terjadilah silang pendapat itu. Silang pendapat ini kemudian
terjadi suatu fenomena di mana penegak hukum digunakan sebagai alat untuk mencegah apa yang ingin disampaikan umat, mencegah apa yang ingin disampaikan umat dengan cara-cara unjuk rasa. Saya garis bawahi istilah tadi, penegak hukum dimanfaatkan sebagai alat. Kita akan dalami statement tersebut, dan pemirsa tetaplah bersama kami dalam Ainis Petang. Kami kembali untuk Anda saat lagi. Ke Bung Niko, tadi tergantung soal Anda menyebutkan bahwa ada pemanfaatan kepolisian sebagai alat ataupun instrumen untuk apa sebetulnya? Jadi begini, saya melihat bahwa seharusnya dalam Undang-Undang Kepolisian RI itu kepolisian kan sebagai alat negara, bukan sebagai alat kekuasaan. Nah, kecenderungan akhir-akhir ini saya melihat, ini sebagai alumni Lemhanas RI, saya perlu menyampaikan, silakan, bahwa jangan sampai kepolisian itu dijadikan sebagai alat kekuasaan untuk kepentingan kekuasaan tertentu. Nah, ini harus kita hindari supaya tidak terjadi abuse of power. Baik, namun tugas polisi juga bukankah untuk menjaga ketertiban umum? Betul, tugas kepolisian menjaga keamanan ketertiban umum. Tetapi dalam penegakan hukum kita harus menggunakan asas legalitas. Kita tidak boleh menggunakan satu tindakan-tindakan yang di luar asas legalitas. Bung Niko, versi polisi, mereka sudah punya 2 alat bukti. Ada handphone, ada dokumen yang sudah di tangan mereka, dan mereka menyatakan bahwa ini sudah sesuai dengan prosedur dan profesional. Ya, ketika itu dipergunakan, harusnya ketika terjadi satu penangkapan, kemudian beberapa jam kemudian harus sebagaimana yang lazimnya yang terjadi, harus ada keterangan pers yang resmi. Tapi sampai sekarang belum ada keterangan pers yang resmi tentang apa penyebabnya keempat orang ini ditangkap. Baik. Nah, ini menjadi permasalahan. Siapa saja dan apa alat buktinya, begitu ya? Sehingga masyarakat perlu tahu. Baik, masyarakat perlu tahu, itu yang kita akan cari tahu. Sebetulnya pemirsa, kami sudah berupaya untuk mengajak aparat kepolisian, baik itu dari Kabid Humas, Kadif Polri, begitu, untuk berbincang bersama kami. Namun kami sulit untuk menghubungi mereka, begitu, karena satu dan lain hal. Namun di ujung telepon kita sudah bergabung bersama dengan pengawas kepolisian. Ada Kompolnas Ibu Hamidah. Assalamualaikum, selamat petang, Bu Hamidah. Selamat sore. Saya menjadi anggota Kompolnas pada periode 2012 sampai 2016. Iya, betul. Baik, Bu Hamidah, sebagai mantan anggota Kompolnas, kami ingin mengetahui bahwa polisi menyatakan mereka sudah profesional untuk bidang ini. Namun Anda tentunya sudah berpengalaman untuk mencermati bagaimana penangkapan ini dilakukan. Iya, yang pertama memahami bahwa kepolisian ini memiliki tugas memang dalam hal pengamanan dalam negeri, ya, Pemdagri gitu. Sehingga yang dipentingkan di sini adalah bagaimana sesuatu yang harus mereka jaga benar tentang keamanan dalam negeri. Yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan pada hari ini, memang ya saya bagus memang harus percaya kepada polisi bahwa yang mereka lakukan ini adalah sesuai dengan prosedur, kemudian mereka memiliki bukti yang kuat untuk itu. Karena baik, lantas tentu saja mereka punya alasan, Bu, untuk terkesan lebih pelit untuk memberikan informasi kepada kami. Sebelum kami menghubungi Anda, kami sudah berbincang bersama dengan aparat kepolisian soal alat bukti misalnya, soal identitas misalnya. Tentu saja informasi ini yang ingin diketahui oleh publik agar transparansi kinerja Polri itu juga bisa terukur, Bu. Iya, begini, karena kejahatan makar itu adalah kejahatan yang sangat serius. Karena itu juga 4 itu mengatakan bahwa makar terhadap kepala negara. Ya, begitu. Jadi ini sangat serius. Saya harus hati di dalam mengolah alat bukti. Nah, sebabnya mengapa mereka belum bisa menyampaikan hasil pemeriksaannya, karena terkait dengan kalau mereka sudah mengatakan dua unsur-unsurnya A dan B, lalu nanti dalam perjalanannya unsur ini ternyata lemah. Nah, ini kan juga dapat mengganggu. Baik. Mohon maaf, Ibu Hamidah, kami harus potong. Kita harus jeda sejenak. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Ainis Petang. Halo, saya kembali ke Pak Asri Harahap yang merupakan koordinator lapangan aksi 313 dari Forum Umat Islam juga, ya Pak, ya? Pak, disebutkan tadi alasan Anda ataupun apa yang Anda suarakan adalah yang pertama, stop kriminalisasi terhadap ulama, utamanya Habib Rizik, yang mana Habib Rizik pun tidak terkait dengan aksi ini. Terus yang kedua, copot Ahok,
momentumnya lagi pilkada nih Pak, banyak spekulasi ke depannya apakah ini ada kepentingan politik di dalamnya. Yang ketiga, penjarakan Ahok. Toh juga proses hukum lagi jalan kok Pak, kok nggak sabar? Iya. Jadi begini, yang pertama itu setelah aksi 212 yang dan sebelumnya 411 yang semisal tadi, ini semua kita berada di depan istana menyampaikan aspirasi umat yang terjadi sedikit kericuhan pada waktu itu dan ada tembakan water cannon. Semua. Setelah 411 itu kita aksi damai dan super damai 212 kan begitu, dan alhamdulillah pada waktu itu pimpinan tertinggi kita ikut sholat berjamaah di situ kan gitu. Tetapi apa yang disuarakan di masyarakat ini semua bahwa aksi 212 ini juga ada indikasi untuk makar. Sementara Presiden Jokowi dan staf-stafnya ikut bersama di aksi 212. Di mana makarnya? Artinya kalau itu makar, berarti Presiden juga masuk di dalam konspirasi makar itu sendiri. Itu saya kira. Begitu juga di aksi tuntutan kita tentang pencopotan Ahok sebagai gubernur yang terdakwa. Banyak gubernur-gubernur yang belum baru terindikasi sudah ditangkap ini semua. Ini sudah ada episode 16 17 masih polemik sebetulnya. Iya. Apalagi sebetulnya saat ini sedang cuti kampanye Pak, tidak dalam jabatannya gitu. Saya ingin fokus terhadap apa yang terjadi terhadap pimpinan tertinggi Anda, sekjen Anda begitu. Apakah Anda mengetahui bahwa sebetulnya disebut-sebut sekjen Anda sudah mengikuti berkali-kali rapat di UBK dan merencanakan satu perbincangan ataupun diskusi untuk penggulingan pemerintahan yang sah. Bahkan ada skenario katanya Pak, bahwa hari ini akan ada agenda untuk dibawa, dipersuasi ke gedung DPR. Oke. Saya perjelas bahwa Ustaz Muhammad Al-Khattab ini adalah Sekjen Forum Umat Islam, sekalian Sekjen GNPF MUI. Apabila dihubungkan dengan Ustaz Bahtiar Nasir adalah Ketua GNPF MUI dan Ustaz Al-Khattab adalah Sekjen GNPF MUI. Tapi dalam aksi ini semua tidak ada hubungannya dengan GNPF MUI, dan kita pakai bendera atau payung kita Forum Umat Islam. Dan dengan forum syuhada atau forum syuhada yang ada sekarang ini, memang sama sekali kita tidak ada koordinasi. Bahkan kemarin apabila saya mengantar surat pemberitahuan ke Mabes Polri ini semua, saya tanya ada nggak yang lain untuk izin? Nggak ada, tidak ada. Tapi yang izin adalah Forum Umat Islam, saya sendiri menandatangani. Baik, tidak ada agenda untuk menuju ke gedung DPR yang disebut-sebut begitu. Iya. Kita akan dalami lagi nanti Bapak Bung Niko dan juga Pak Imam Pituduh dari Wasekjen NU. Tetaplah bersama kami dalam Ainus Petang. Dalam Ainus Petang, saya ke Imam Pituduh, Wasekjen NU. Pak Imam, Anda sebutkan tadi disimplifikasi ada 4 persoalan yang saat ini sudah disinyalir. Diwaspadai, berarti sudah terlihat dong, paling tidak sinyalemennya sudah ada begitu. Garis bawahi yang ada sebutkan anti pluralisme, anti government, anti Ahok, dan anti Arab Spring. Baik. Yang saya ingin ketahui adalah anti government ini. Ini kan urusannya tentang pemerintahan yang sah. Barangkali Anda punya informasi yang terkait dengan penggulingan pemerintahan yang sah? Pertama, yang ingin saya sampaikan adalah berkembangnya antitrust sesama masyarakat dan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, ini kan yang nggak boleh terjadi berlarut-larut. Kritik terhadap pemerintah kan wajar, nggak ada masalah. Kalau kritik biasa, nggak ada soal. Unjuk rasa kan hak konstitusional masyarakat. Oke, tapi ada kewajiban warga negara tadi. Makanya saya sampaikan. Pertama, yang harus diwaspadai adalah bagaimana ini tidak mengarah pada hal-hal yang merugikan negara dan bangsa. Anda sudah melihat itu, adakah hal-hal yang sudah menimbulkan destruksi ataupun kerugian tersebut? Saya tadi ngomong antitrust yang berkembang pertama. Yang kedua, yang harus dilakukan oleh warga negara adalah menghormati proses hukum. Dan yang kedua, memberikan kepercayaan kepada pemerintah yang sah untuk bagaimana menjalankan pemerintahan sesuai dengan konstitusi. Nah, ini yang terpenting. Bagaimana kita bisa membangun, bagaimana kita bisa membuat peradaban ini menjadi lebih baik kalau setiap hari antar sesama warga tidak saling percaya. Nah, antitrust ini berkembang masif melalui sosial media. Nah, ini bagaimana agar tidak terjadi terus antitrust terhadap siapapun, antitrust terhadap pemerintah, antitrust antar satu masyarakat dengan masyarakat yang lain. Ini penyakit sosial yang harus ada upaya engineering. Engineeringnya harus ada social engineering, political engineering, security engineering, dan juga ada engineering. Yang paling penting ada spiritual engineering.
memahami pemahaman keagamaan, memberikan pemahaman keagamaan kepada masyarakat secara komprehensif. Baik, saya ke Bung Niko. Bung Niko, disebutkan tadi bahwa kepercayaan terhadap penegak hukum itu yang harus kita lakukan. Namun bisa tidak kita percaya untuk persoalan pasal 107, pasal 110 KUHP yang ditetapkan, ditersangkakan terhadap 5 orang yang ditahan di Makobrimob pada hari ini. Namun Anda bisa jawab saat lagi ya, karena waktu kita sangat terbatas. Kita harus saksikan iNews terkini sejenak. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi. 7 dan 110 KUHP terhadap 5 tersangka yang diciduk tadi pagi. Ya, sebelum saya menjawab itu, kita melihat dulu apa sih sebenarnya makar itu. Makar itu dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada 3 ya. Jadi arti daripada makar, pertama akal busuk atau tipu muslihat. Namun syaratnya segalanya itu sudah diketahui oleh lawannya. Kemudian yang kedua, perbuatan atau usaha dengan maksud hendak menyerang atau membunuh orang dan sebagainya. Syaratnya karena menghilangkan nyawa seseorang. Yang terakhir. Ya, yang ketiga, perbuatan atau usaha menjatuhkan pemerintah yang sah. Baik. Syaratnya ia telah melakukan. Baik, soal permufakatan itu jika dinilai dari intensinya seperti apa Anda melihatnya? Kalau pemufakatan ya, pemufakatan itu dalam bahasa Belanda dikatakan samenspanning. Ya, dianggap ada bila saja 2 orang atau lebih bermufakat untuk melakukan kejahatan. Nah, kejahatan itu baru dikatakan telah ada apabila telah dilakukan. Baik, berarti Anda melihat bahwa polisi terlalu tergesa-gesa? Saya melihat bahwa terlalu dini untuk menjustifikasi bahwa telah melakukan pemufakatan. Baik, terakhir kita ke Bu Hamidah. Bu Hamidah, polisi disinyalir seakan tergesa-gesa untuk menetapkan tersangka, bahkan melakukan penangkapan di pagi hari. Statement terakhir Anda. Halo Bu Hamidah. Baik, kita sudah tidak tersambung lagi. Kami akan perbaiki komunikasi. Dan terakhir barangkali saya akan berikan kepada dari FUI Pak Asri Harap. Pak Asri, apa harapan Anda? Oke, tadi ada komitmen. Singkat saja Pak. Komitmen yang kita lakukan ini semua. Kalau belum terbukti makar itu semua, maka kita minta dari aksi tadi, karena memang aspirasi yang kita sampaikan itu poin yang kelima adalah bebaskan. Bahkan tadi aksi massa itu tidak mau pulang ini semua, tapi atas kerjasama kita tim ini semua akhirnya kita bubarkan di pukul 5 ini semua. Baik, prinsipnya polisi harus terbuka untuk itu. Terakhir Pak, menghormati semua proses dan meyakini bahwa harus upaya menjaga NKRI harus dilakukan. Semua pihak harus calling down, kepentingan tertinggi adalah kepentingan bangsa dan negara. Jangan sampai kemudian kita terprovokasi dengan isu-isu tertentu. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah berbincang bersama kami. Sayang sekali waktu kita tidak terlalu banyak begitu. Kami harus kembali saat lagi dalam iNews Petang.